Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika online. Apa kabar semua? Semoga yang nonton video ini dalam keadaan yang sehat dan masih semangat buat belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang bunga tunggal dan pajak. Bunga tunggal dan pajak ini adalah bagian dari aritmatika sosial. Yang akan kita pelajari pada bagian bunga dan pajak ini ada bunga tunggal dan pajak. Untuk bunga tunggal akan kita pelajari tentang tabungan dan pinjaman atau angsuran atau cicilan. Sedangkan pada bagian pajak kita akan pelajari tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian bunga tunggal. Nah, bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang perhitungannya hanya dikenakan untuk tabungan, pinjaman, atau modal awal. Sehingga besaran uang jasa yang akan diterima pada setiap periode akan selalu sama dan tidak mempengaruhi besaran modal. Besarnya bunga memiliki perbandingan yang senilai dengan persentase lama dan waktunya. Jadi semakin lama kita menabung atau memiliki angsuran, maka bunganya juga akan semakin besar. Nah, bunga tunggal juga dikenal dengan nama bunga sederhana. Untuk besar bunga ada 3 rumus. Yang pertama, bunga N tahun. Kemudian ada bunga N bulan dan ada bunga N hari. Tetapi yang paling sering digunakan adalah bunga N bulan. Kemudian ada lagi, bunga itu terbagi menjadi 2, bunga tunggal. Ada bunga tunggal untuk tabungan dan ada bunga tunggal untuk angsuran atau pinjaman. Rumusnya ada, untuk tabungan yaitu modal, besarnya modal ditambah dengan besar bunga. Kemudian untuk angsuran, besar pinjaman ditambah bunga pinjaman kita bagi dengan lama peminjaman. Nah, untuk bunga peminjaman semua menggunakan rumus yang ada di atas itu yang besar bunga. Dan untuk pinjaman biasanya nanti menggunakan hitungan bulan. Nah, langsung saja ke contoh soal bunga tunggal. Soal nomor 1. Pak Tomo menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. Besar bunga bank 8% per tahun. Tentukan jumlah tabungan Pak Tomo setelah 2 tahun. Jadi di sini Pak Tomo itu menabung sebesar 2 juta untuk tabungan awal. Nah, yang akan kita hitung nanti adalah modal atau tabungan awal beserta bunganya. Jadi andai kata Pak Tomo menabung di bulan-bulan berikutnya, itu yang tidak kita hitung. Jadi kita tidak perlu menghitung itu, kita hanya perlu menghitung tabungan awal beserta besar bunganya. Nah, kalau kita lihat di soal ini, Pak Tomo tadi menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah itu adalah tabungan awal atau di sini kita sebutnya dengan modal. Kemudian besar bunga itu tadi singkatannya atau simbolnya adalah P%, maka P%-nya adalah 8%. Yang ditanya adalah jumlah tabungan setelah 2 tahun, maka yang diketahui setelah ini adalah N atau waktu, yaitu 2 tahun. Nah, kita cari besar bunga, karena ini menggunakan 2 tahun, maka kita gunakan rumus N tahun dari yang tadi. Rumusnya yang ini, N kali P% dikali M atau modal.
Kita masukkan angka-angkanya, N-nya adalah 2 tahun, P persennya adalah 8%, tetapi langsung kita tulis saja 8/100, itu sama saja. Kemudian kita kalikan dengan 2 juta, yaitu modal awalnya. Kemudian 2 juta kita bagikan 100, sehingga perhitungannya menjadi 2 dikali 8 dikali 20.000. Setelah kita hitung diperoleh hasilnya yaitu 320.000. Maka besar bunga selama 2 tahun adalah 320.000. Jumlah tabungan Pak Tomo selama 2 tahun yaitu besarnya modal kita tambahkan dengan besarnya bunga. Sehingga 2 juta kita tambahkan 320.000, hasilnya adalah 2.320.000. Nah, ini jika yang dicari adalah besar bunga N tahun. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada Pak Arman menabung di bank sebesar Rp2.500.000. Besar bunga bank 10% per tahun. Tentukan jumlah tabungan Arman setelah 9 bulan. Jadi yang diketahui kita tuliskan dulu. Tabungan awal atau modal adalah 2.500.000. P persennya adalah 10%. Dan waktunya atau N-nya adalah 9 bulan. Nah, karena di sini N-nya 9 bulan, kita gunakan rumus yang kedua, di mana menggunakan rumus N bulan juga, yaitu N/12 dikali P per 100 dikali modal. Kita masukkan angka-angkanya, N-nya adalah 9, P-nya adalah 10, M-nya adalah 2.500.000. Kemudian kita bagikan 2.500.000 dengan 100. Setelah itu, untuk yang paling kiri atau bagian 9/12, ini keduanya kita bagi dengan 3. Jadi 9 kita bagi 3, 12 kita bagi 3 juga. Hasilnya di bawahnya adalah 3/4. Itu penyederhanaan atau setelah 9/12 dibagi 3. Hasilnya adalah 3/4 dikali 10 dikali 25.000. Kemudian 25.000 kita bagikan dengan 4. Di sini kenapa timbul 6.250? Yang ini kita bagikan 4 dengan yang ini. Maka hasilnya 6.250, kita kalikan 3 dan kita kalikan 10 sehingga hasilnya adalah 187.500. Nah, untuk tabungan selama 9 bulan atau besar tabungan selama 9 bulan, modalnya tadi kita jumlahkan dengan besar bunga selama 9 bulan. Sehingga 2.500.000 kita tambahkan dengan 187.500. Hasilnya adalah 2.687.500. Itu adalah besar tabungan Arman selama 9 bulan. Kita pindah ke contoh soal yang nomor 3. Suatu koperasi memberikan bunga pinjaman sebesar 1% per bulan kepada anggotanya. Pak Henry meminjam uang sebesar 3 juta rupiah yang akan diangsur selama setahun. Berapa besar angsuran Pak Henry setiap bulannya? Ingat di sini kenapa di bold atau kenapa ditebali? Karena untuk angsuran atau pinjaman itu nanti biasanya menggunakan bunga per bulan biasanya. Tapi ada juga yang menggunakan bunga per tahun. Sama saja. Nah, di sini tadi P persennya modal peminjamannya adalah 3 juta. Jadi nanti tabungan awal dan modal itu sama. Tabungan awal, angsuran, dan modal itu nanti sama. Kemudian P persennya adalah 1%. Dan N-nya adalah 1 tahun. Atau langsung kita ubah ke 12 bulan. Cara pertama, kita cari besar bunga dulu. Bunga N bulan sama dengan N kali P per 100 kali M. Atau 12 kali 1/100 dikali
3 juta. Kita bagikan 3 juta dengan 100 sehingga menjadi 12 kali 1 dikali 30.000 yang hasil perkaliannya adalah 360.000. Kemudian untuk mencari banyak angsurannya selama 1 bulan, kita gunakan rumus pinjaman ditambah bunga pinjaman bagi dengan lama peminjaman. Pinjamannya adalah 3 juta, bunga pinjamannya adalah 360.000 dibagi dengan 12. Sehingga hasilnya adalah 3.360.000 dibagi 12, yaitu 280.000. Pokoknya untuk mencari besar bunga kita gunakan rumus bunga yang 3 di awal tadi, tapi menggunakannya ini yang bulan. Nah kalau kita gunakan yang bulan itu nanti dapatnya yang 1 bulan juga bunganya. Langsung saja ke bagian cara yang kedua. Jadi ada 2 cara. Cara yang kedua, ini sudah kita ketahui. Kita cari dulu besar angsuran per bulan, yaitu dari banyaknya pinjaman kita bagi dengan lama peminjaman, sehingga 3 juta kita bagikan dengan 12, diperoleh 250.000. Ini baru angsuran, bunganya belum dihitung. Nah sekarang kita cari bunga 1% dari 250.000. Bunga 1 bulan sama dengan P per 100 dikali pinjaman, yaitu 1/100 dikalikan 3 juta atau besar pinjaman tadi. Kita bagikan dengan 100 si 3 jutanya sehingga hasilnya adalah 30.000. Maka besar bunga selama 1 bulan adalah 30.000. Nah untuk angsuran per bulannya adalah 250.000, kita tambahkan dengan 30.000, hasilnya adalah 280.000. Sama ya dengan cara pertama. Jadi untuk aritmatika sosial ini sebenarnya bisa beberapa cara. Jadi tidak harus betul-betul mengikuti rumusnya. Maksudnya kalau di rumus itu seperti ini, tetapi kalau ada cara lain masih bisa, selama caranya benar, bukan cara yang dibuat-buat. Untuk mengerjakan soal aritmatika itu kita tempatkan posisi kita sebagai pedagang. Itu lebih mudah nanti untuk mencari hasilnya. Untuk bunga tunggal sudah, sekarang kita masuk ke bagian pajak. Sudah sering dengar pajak ya. Jadi pajak itu merupakan iuran wajib masyarakat terhadap negara yang dilandasi oleh undang-undang dengan tidak membalas jasa secara langsung, yang dipakai guna membiayai pengeluaran umum serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pajak itu nanti akan dikembalikan ke masyarakat. Misalnya saja dalam bentuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan lain-lain. Jadi digunakan untuk fasilitas umum, kembalikan ke rakyat lagi. Nah, pajak itu ada 2 yang kita pelajari sekarang. Ada pajak pertambahan nilai atau PPH, ada pajak penghasilan atau PPN. Mohon maaf, pajak pertambahan nilai itu nanti PPN. Langsung saja. Sekarang kita masuk, apa sih perbedaan PPH dan PPN ini? PPN adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan terhadap setiap proses produksi ataupun proses distribusi. Nah, barang yang dibeli akan dikenakan pajak atau ditambahkan biaya. Contohnya, kalau kita beli di tempat makan, di restoran atau di beberapa tempat makan terkenal seperti KFC, McD dan lain-lain, itu kalau kita beli dan selalu ditanya makan di sini atau dibawa pulang gitu. Nah, kenapa ditanya seperti itu? Karena kalau kita makan di sana kita akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Nah, pajak ini juga dikenakan ketika kita membeli barang, misalnya saja barang-barang elektronik. Nanti akan dikenakan pajak beberapa persen, seperti itu. Nah, untuk PPH sendiri adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap setiap penghasil yang dimiliki terhadap setiap penghasilan yang dimiliki wajib pajak. Intinya adalah setiap yang bekerja, orang-orang yang bekerja
dan dia wajib pajak, maka gaji pekerjanya akan dipotong dengan pajak tergantung dari besaran pajaknya masing-masing. Jadi besar pajak untuk penghasilan ini setiap orang berbeda-beda. Nah, untuk mencari pajak pertambahan nilai, rumusnya ini, kita cari besar pajaknya dulu, baru kita untuk mencari harga setelah pajak harus ditambahkan. Karena pertambahan nilai, maka PPN itu harus ditambah. Dan pajak penghasilan, kita cari besar pajaknya dulu dari gaji. Kemudian untuk mencari gaji bersih itu nanti adalah gaji awal yang sudah dipotong dengan pajak. Nah, jadi untuk pajak pertambahan nilai ini harus ditambah, tetapi untuk pajak penghasilan harus dikurang. Bedanya di situ nanti. Langsung ke contoh soal pajak biar lebih mudah. Di sini ada satu soal. Pak Gilang ingin membeli kulkas dengan harga Rp2.400.000 serta dikenai pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Berapa harga yang harus dibayar oleh Bapak Gilang untuk membeli kulkas tersebut? Kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Dibeli kulkasnya itu dengan harga Rp2.400.000, itu adalah harga awal. PPN-nya sebesar 10%. Yang ditanya adalah harga setelah pajak. Kita cari dulu besar PPN-nya. Rumusnya adalah P/100 dikali harga pembelian atau harga awal. Kita masukkan P-nya adalah 10/100 dikalikan 2.400.000. 2.400.000 kita bagi 100, sisa 10 dikali 24.000. Hasilnya adalah 240.000. Maka pajak yang dikenai terhadap kulkas tersebut adalah 240.000, sehingga besar harga yang akan kita bayar setelah pajak nanti adalah harga awal ditambahkan PPN, yaitu 2.400.000 kita tambahkan dengan 240.000. Maka yang harus kita bayar sebesar 2.640.000. Nah, seperti itu cara untuk menghitung PPN. Sekarang kita masuk ke PPH. Nabila seorang karyawan suatu perusahaan. Besar pendapatan Nabila adalah 6 juta per bulan. Besar potongan pajaknya adalah 5%. Tentukan gaji bersih yang ia terima. Kita tuliskan apa yang diketahui. Di sini Nabila gajinya adalah 6 juta. PPH-nya adalah 5%. Yang ditanya adalah gaji bersih. Kita cari dulu besar PPH-nya dari P/100 dikali gaji awal ini. Belum diganti ternyata. Ini adalah gaji awal. Gaji awal. Kemudian 5/100 kita kalikan dengan 6 juta. Atau lebih mudahnya 6 juta kita bagikan 100, sehingga hasil perhitungan berikutnya adalah 5 dikali 60.000. Kemudian kita kalikan hasilnya adalah 300.000. Maka pajak penghasilannya adalah 300.000. Untuk gaji bersih, yaitu gaji awal, kita kurangkan PPH. 6 juta kita kurangkan 300.000. Sehingga gaji bersih yang diperoleh Nabila adalah Rp5.700.000 per bulan. Ini adalah contoh dari bunga tunggal dan pajak. Masih ada lagi satu model soal, yaitu gabungan antara pajak, gabungan antara PPN dan diskon. Tapi belum saya masukkan di sini. Terus banyak macamnya. Jadi karena kita sudah belajar diskon sendiri, kita sudah belajar harga beli, harga jual, untung sendiri, kita sudah belajar bunga dan pajak sendiri. Jadi nanti kalau ada soal tentang gabungan antara diskon dan PPH atau gabungan antara diskon dan harga jual, itu nanti tinggal kita atur berdasarkan rumus-rumus yang sudah ada, yang sudah kita pelajari. Jadi tinggal kita menempatkan diri sebagai pedagang dan atau siapapun yang ada menjadi subjek dalam
cerita tersebut. Nah, sekian video pembelajaran matematika kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran matematika yang selanjutnya. Bye-bye.